Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, dan kita semua yakin janji Allah pasti benar. Dia akan membela dan menjaga hamba-hamba yang beriman. Kira-kira Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha sempurna kebaikan. Zat yang seperti ini sifatnya, apakah akan membiarkan kita terpedaya oleh syaitan, terperangkap syaitan, masuk dalam jebakan syaitan, atau dia akan menolong kita dan menyelamatkan kita? Yang pantas bagi Allah mana kira-kira? Menyelamatkan. Itu pasti. Allah berjanji di dalam Al-Quran, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong, membela dan menjaga orang-orang yang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya hak bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Baik. Orang yang beriman pasti ditolong oleh Allah. Muncul pertanyaan lagi. Kenapa banyak orang yang muslim di muka bumi ini ditindas oleh orang kafir? Apa jawabannya? Jawabannya qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini jawaban benar tapi tidak jelas. Apa kira-kira jawabannya? Jauh dari sunnah. Masya Allah. Allah berjanji menolong orang-orang yang beriman. Agama Islam itu tinggi, tidak ada yang mengalahkannya. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah meninggikan Islam itu di atas agama yang lainnya. Ini berhubungan dengan pembahasan kita. Allah itu berjanji. Janji Allah itu ada syaratnya. Syarat terpenuhi, janji terpenuhi. Syarat tidak terpenuhi, ya sudah, jangan harapkan janji terpenuhi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan penjagaan bagi orang-orang yang beriman. Berarti intinya adalah perbaikan iman. Setelah itu Allah akan menolongmu. Sampai-sampai di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, ada firman Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan masalah yang saya tanyakan tadi, ya, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, di surat An-Nisa. Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk bisa menundukkan orang-orang yang beriman. Allah menutup jalannya. Kenapa terjadi ada orang-orang muslim ditundukkan oleh orang-orang kafir? Karena mereka yang membuka jalan untuk orang kafir itu masuk menguasai diri mereka. Apa jalannya? Mereka tidak berpegang dengan petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu ibaratnya benteng. Kalau kita berpegang berarti kita masuk dalam benteng yang kokoh yang tidak ada seorang pun yang bisa merusaknya. Syaitan tidak akan berdaya. Apalagi tipu daya syaitan lemah. Syaitan itu tidak punya kekuasaan bagi orang-orang yang beriman. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan selalu bersandar, bertauhid dengan benar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Jadi ketika orang itu tidak paham iman, tidak belajar agama, tidak dekat dengan Allah, berarti dia membuka jalan, atau dengan kata lain dia melemahkan penjagaan Allah terhadap dirinya. Akhirnya kalau lemah penjagaan dari Allah, yang kuat adalah tipu daya syaitan. Inilah jalan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu menjadi sebab lemahnya kita.